Oke guys, welcome back to Expro Official. Dan kali ini bersama Gobil, kita lagi ada di Expro Headquarters. Asik. Jadi gue gak kemana-mana hari ini karena hari ini tuh gue mau bikin video spesial soal ini, GoPro Hero 9 ya. Kenapa gue pengen bikin video spesial soal ini? Karena kemarin gue lihat itu di postingan banyak banget teman-teman yang mengeluh, katanya ini suka ini, dan bahkan teman-teman gue yang tahu juga gue beli ini, akhirnya banyak yang komen juga ke gue, ya itu produknya gini, banyak masalahnya, bla 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 bla. Jadi gue pengen nyiksa, akhirnya gue mau bikin video bener nggak masalah-masalah itu dan gimana menyelesaikannya, ada nggak penyelesaiannya. Oke, jadi tonton video ini sampai habis, gue bakal ulas tuntas masalah-masalah yang terjadi selama seminggu kemarin gue pakai liputan. Oke, apa aja yang terjadi, yuk kita mulai. Oke. Nah, dari semua fitur-fitur di sini ya, baik kita bicara itu kayak anti smoothnya, hyper smoothnya, time lapse, time warp, 4K, 5K, kualitas video dan lain, kualitas foto, apalagi di sini udah bisa RAW, format RAW. Jadi semuanya itu nggak bermasalah menurut gua, nggak bermasalah. Masalahnya yang pertama yang gua dapati di Hero 9 ini adalah waktu pertama kali gue unboxing, di video kita unboxing kemarin, mungkin teman-teman bisa notice juga karena gue itu kesulitan di touchscreennya, gue pindah-pindahin agak susah ya. Menurut gue waktu itu gue mikirnya, oh enggak, karena ini masih baru, gue belum keluarin juga plastiknya ya kan, jadi gue rasa wajar ya. Tapi ternyata enggak, itu ternyata masalah. Kenapa? Nanti kita bahas sebentar. Itu masalah pertama yang gue dapati ya. Nah, masalah selanjutnya adalah di sini gue begitu gue otak-atik dan gue lihat fitur-fiturnya, ada yang namanya voice command ya, voice prompt, dan gue coba voice promptnya. Semua video itu semua voice commandnya nggak bisa, kecuali dua, nyalain sama hidupin. Itu bisa, tapi itu pun lu harus ngulang 2-3 kali, bahkan ada yang 4 kali ngulang baru dia bisa. Dan dia butuh waktu sekitar 2-3 detik untuk nyala, dan dia butuh waktu 2-3 detik untuk mati ya. Kita coba ya. Ini udah di setting voice commandnya on ya. GoPro turn on. Jadi, wow, ini surprise banget ini. Biasanya nggak jadi. Kita coba matiin ya. GoPro turn off. Sekali lagi. GoPro turn off. Nggak mati. GoPro turn off. Nggak mati. Sekali lagi. GoPro turn off. Nggak mati. Kita coba matiin dan kita coba nyalain lagi. GoPro turn on. Ya kan, 2-3 detik kurang lebih, tapi langsung jadi. Kita lihat ya voice comment yang lain ada apa aja. GoPro capture. Oke, GoPro capture, start recording, stop recording. Oke, kita coba ya. GoPro start recording. Ini langsung jadi loh guys. Ini langsung rekam. Surprise banget sih, karena kemarin gue coba apakah karena ada kamera tiba-tiba dia bisa, gue nggak tahu, tapi ini langsung rekam loh. GoPro stop recordings. Dia langsung stop. Goks, gue harus tarik lagi nih kata-kata gue tadi yang kemarin katanya nggak jadi. Gue coba capture sekarang. Kita coba capture ya. GoPro capture. GoPro capture. Nggak bisa. Oke, kita lihat voice prompt yang lain apa. Take foto. Ini kan gue lagi di mode foto, gue coba pindah ke foto video. GoPro video mode. Nggak bisa. GoPro video mode. GoPro capture. Nggak bisa. GoPro start capture. Nggak bisa. GoPro turn off.
GoPro turn off, GoPro time lapse, GoPro burst. Jadi, nah itu dia guys. Jadi gue surprisely karena ini benar-benar dia akhirnya bisa nyala dengan komen yang pertama, dan ada beberapa kayak foto video tadi langsung jadi, langsung bisa. Itu dia yang pertama, nggak semua komen bisa jadi ya. Jadi ada komen-komen tertentu yang nggak bisa nyala sama sekali, apakah karena pronunciation kita ya yang bermasalah, atau memang khusus untuk bule-bule ya. Masalah selanjutnya dari GoPro Hero 9 ini adalah efisiensi baterainya ya. Efisiensi baterai GoPro ini menurut gue kalau kita pasang 2 layar kayak tadi itu cepet banget. Apakah memang seperti itu? Gue nggak tahu. Tapi menurut gue itu cepet banget. Kayaknya kurang dari setengah jam deh. Nggak akan sampai setengah jam kalau lu pasang 2. Gue pakai liputan kemarin karena gue punya liputan di ruangan sempit, low angle. Jadi gue mau tidak mau harus pasang layar depan buat lihat ini sudah bisa nggak, dapat nggak gambarnya. Itu seingat gue cuma 20 menitan langsung 10% ya. Nah selanjutnya yang kapasitasnya juga bermasalah. Nah selain itu gue coba matiin. Jadi gue kalau nggak ngevlog, nggak mau selfie atau apa, jadi gue memang nggak pakai layar depannya. Nah gue pakai riding di mobil ya. Di mobil gue taruh, perjalanan gue itu kurang lebih 1 jam ya. Begitu sampai tujuan gue pegang, ini panas banget. Bener kata teman-teman yang komplain juga banyak di forum-forum ya kan, katanya panas banget dan ngehang. Bener ngehang. Jadi begitu gue ambil belum, tapi begitu gue stop recording dia ngehang. Dan itu panas banget, gue nggak bisa tahan langsung megang, gue langsung lepas karena panas banget. Serius, ini panas banget. Dan panas bangetnya sepanas apa, kayak intinya lu nggak bisa pegang lama deh. Begitu selesai recording lu harus lepas karena ini panas banget. Apalagi gue di mobil, beda kalau kita pakai di motor kan, angin kan, kayaknya mungkin pengaruhnya itu. Tapi dan langsung hang ya, dia langsung hang. Tipikalnya kayak ini. Kalau teman-teman tahu ini adalah Insta360 Go. Dia juga ini, tapi ini lebih parah lagi karena beda kan kecil. Kalau ini dia itu kalau panas sudah nggak bisa foto atau video lagi. Tapi kalau ini masih boleh. Kalau nggak hang, ini kan posisi hang, jadi ya sama lah. Jadi gitu. Ngehang, gue mau matiin udah nggak bisa. Gue mau matiin ini udah nggak bisa. Dan gue diemin aja, biarin. Tiba-tiba dia mati sendiri. Gue pikir udah habis baterai. Gue pasang lagi susah. Ya udah susah, gue diemin. Begitu bentaran dikit gue ambil lagi, gue pasang, ternyata nyala. Tapi begitu nyala, tadi si baterainya sisa 11%. Begitu selesai hang, gue nyalain lagi tinggal 9%. Ya kan? Dan itu menurut gue mengganggu sih, terlalu pendek baterainya. Dan gue rekam itu pakai 1080 60 fps paling rendah ya, spek paling rendahnya, tapi seperti itu ya, ngehang juga. Nah itu masalahnya. So teman, gue nggak coba ini buat snorkeling dan lain-lain ya. Gue nggak coba ini buat snorkeling karena satu, gue takut ini barang mahal. Gue takut banyak yang udah komplain soal katanya kena air dan lain-lain ya. Kayaknya mungkin gue, karena gue sering motovlogger juga, kayaknya gue kalau pakai di hujan-hujan motovlogger nggak masalah. Karena kayak ini nanti gue bakal coba ke hujan-hujan. Kayak ini Sena, dia juga kalau lu masukin ke air rusak. Sena ini kalau lu masukin ke air rusak. Cuma kalau lu pakai di hujan-hujan nggak masalah, karena kalau ini gue udah coba di hujan-hujan nggak masalah. Gue rasa ini juga nggak masalah seharusnya ya. Karena gue biasa motovlogging, nanti kita coba. Kalau kita dapat waktu free kita coba hujan-hujanan ya. Tapi nanti lah. Oke. Nah, jadi gue belum coba ya untuk apa lagi di laut, di air laut. Gue takut, bro, harganya segini terus lu pakai di air laut terus dia rusak, mampus lu. Jadi gue nggak coba. Tadi gue coba sebatas yang jadi masalah yang gue dapat 3 yang tadi ya. Pertama touchscreen agak susah, yang kedua panas, baterai, efisiensi baterai agak susah, dan ketiga ada voice prompt-nya. Gue rasa sih kurang lebih itu yang gue dapet selama seminggu gue nyiksa GoPro ini. Nah sekarang jalan keluarnya seperti apa? Gue dapet gak jalan keluarnya? Nah gini teman-teman, begitu kejadian itu gue langsung browsing nih ke forum-forum semuanya. Gue browsing ke forum-forum, tanya kenapa bisa begitu dan lain-lain. Akhirnya banyak yang kasih solusi, dan solusi yang gue praktekkan adalah reset factory ya. Reset factory, update firmware-nya,
dan reset memori, format memori. Gue coba, kebetulan waktu sebelumnya belum muncul untuk update firmware-nya. Begitu 2 atau 3 hari gue pakai, tiba-tiba di aplikasi di handphone dia muncul harus update. Gue update, gue format dulu reset factory, gue format memori, dan gue update. Surprisingly, gue langsung coba perjalanan yang sama ya teman-teman, kurang lebih 1 jam. Sampai tujuan, gue pegang, nggak panas seperti semula, udah nggak panas. Dan gue kaget juga begitu gue lihat baterainya, dia masih sisa 58%. Bayangin, biasanya tinggal sisa 11%, ngehang panas pula. Ini udah nggak panas, lu bisa pegang buat ngotak-atik lihat video, bisa, dan nggak ngehang, dan baterainya masih sisa banyak. Jadi kayaknya masalah itu langsung selesai. Ternyata touchscreen yang gue bilang agak susah di awal, saat itu udah bagus. Jadi udah enak, itu udah enak, touchscreennya udah enak, walaupun belum dicopot plastiknya, gue belum coba. Jadi gue rasa sih dari semua permasalahan yang gue temui, gue nggak tahu mungkin di yang lain ada masalah apa, tapi yang gue temui selama seminggu gue pakai ini, problem solve dengan update firmware, reset factory, format memori. Gue nggak tahu kalau dibuat satu-satu bisa apa enggaknya, tapi karena gue lakuin sekalian 3, problem solve. Tapi memang voice command-nya yang masih bermasalah. Gue rasa memang benar. Jadi permasalahan yang di awal itu gara-gara belum di reset factory sama update firmware-nya. Begitu gue sudah update sama reset factory, ini udah bisa voice command, walaupun ya kayak tadi ya masih harus diulang. So guys, jadi gue rasa memang dari hasil reset factory, update firmware-nya, ini ada dampak ya, ada kemajuan di mana berhasil menyelesaikan masalah yang gue bilang tadi, baterai, masalah touchscreen yang udah bagus, masalah panas itu ngehang, semua selesai. Dan voice prompt-nya kayaknya kalau gue lihat ini dan video yang waktu itu gue coba, kayaknya lebih enakan ini karena udah bisa start stop recording, nyalain juga udah nggak seribet yang lama. Jadi gue rasa ya masalah-masalah yang terjadi di GoPro Hero 9 ini berhubungan dengan itu. Kalau lu udah upgrade firmware, kalau lu udah reset factory, udah oke sebenarnya ya. Nah, fitur-fiturnya nggak bermasalah sama sekali, gue suka banget, apalagi soal smoothnya, hyper smoothnya, aduh itu gokil banget. Gue sampai lari-lari, gue coba nanti gue kasih footage-nya. Gue lari-lari dan gue coba beberapa fitur di mana kayak linear view, super view ya, itu keren banget sih, gue suka banget. Dan fitur-fitur yang lain kayak, nah mic yang gue suka banget dari GoPro ini, gue pakai buat liputan GoPro ini sama DSLR dengan mic Rode ya, Rode. Bahkan di beberapa kali di dalam ruangan ya khususnya, lebih enakan suara dari GoPro dibandingin DSLR yang pakai Rode mic ini. Nah, gue nggak tahu kenapa, apakah memang padahal ini built-in kan, ini udah mic eksternal Rode lagi ya, tapi masih lebih keren ini sih. Jadi gue sempat beberapa kali pakai video yang ini, yang di Wuling itu gue pakai suara ini sih. Lu bisa lihat, di situ ada yang gue isi footage ini pakai suara ini, gue timpah ke video ini pakai suara ini, lebih keren suara ini. Nanti di situ ada bedanya sih, teman-teman bisa lihat, tapi gue lebih suka yang ini. Jadi gue rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Udah, gue berhasil menyelesaikan masalahnya di sini. Oke. Efisiensi baterai bagus ya kan, dan kurang lebih voice prompt-nya agak lumayan bagus lah ya, bisa. Tapi menurut gue sih itu nggak penting juga ya, nggak jadi juga nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, kesimpulannya worth it apa enggaknya produk ini, gue masih sama kayak di video unboxing. Gue bilang bahwa kalau gue udah punya Hero 7, Hero 8, gue nggak akan naik ke sini. Kenapa? Karena gue rasa spesifikasinya kurang lebih nggak beda jauh, dan fitur-fiturnya kurang lebih nggak beda jauh. Tapi berhubung ini adalah GoPro pertama gue, jadi berhubung ini juga top of the line-nya, selain gue dapat fitur-fitur yang oke banget di sini ya, selebihnya gue juga dapat pride-nya gitu ya kan. Jadi gue biasa nenteng kayak gini nih ke event-event atau ke dealer buat bikin video. Gue liputan, setnya kurang lebih seperti ini, agak keren juga kan ya. Dan DSLR ada dicantolin GoPro Hero 9. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau tanggapan dari gue pribadi soal si GoPro Hero 9 ini. Nah, gue rasa untuk saat ini videonya cukup dulu sampai di situ. Nanti semoga ini juga membantu teman-teman yang mau beli, mungkin baru mau beli,
atau sudah beli dan pengen ada masalah-masalah kurang lebih yang gue hadapi seperti itu, silahkan coba. Soal menyelam dan di air, nanti mungkin kalau gue dapat footage gue motovlogger pakai ini, nanti gue isi, gue masukin. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membeli produk ini. Oke? So teman-teman, gue rasa itu aja untuk kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. See ya.